Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Leo ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana situasi Leo dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Leo dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi untuk tertanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Agustus 2025. Sebelum mari memulai ya, mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Pembacaannya akan mari awali dari melihat dan membacakan bagaimana hubungan Leo dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, waduh. Satu kali shuffle lagi ya. Nah, ini dia. Set. Ada energi dari The Star reverse di sana, kemudian ada Queen of Swords. Berikut ada energi dari Five of Swords reverse. Kemudian ada ya. Dan berikutnya ada Page of Pentacles ya. Berikut di sana ada energi dari Page of Swords. Kemudian ada energi dari Knight of Pentacles. Kemudian di sini ada energi dari Eight of Swords. Dan berikutnya di sana ada energi dari Knight of Swords ya. Nah, jadi kalau mari lihat ini tuh nampaknya memang sudah mulai banyak di sini ya. Perbincangan demi perbincangan, dan mungkin di sini itu perbincangannya ke arah bermasa depan gitu ya. Apalagi di sini udah terlihat dari energi pasangan sahnya Leo ini tuh mungkin sudah kayak sadar diri gitu ya, bahwa dia sudah punya kebutuhan di masa sekarang dimulai dari masa sekarang. Jadi dia itu tuh sudah kayak mau ngebentuk sebuah hubungannya yang lebih jelas lagi dengan Leo ini, atau mau membentuk satu kehidupan yang lebih jelas lagi nanti gitu ya. Jadi bisalah dikatakan ya, kalau hubungan ini masih dalam ranah pacaran, sudah mulai dia ngajak, kita pacarannya mau sampai berapa lama sih gitu ya. Kita udah mungkin 2 tahun misalnya gitu, ini contoh aja ya, kita udah 2 tahun juga kok kita udah pacaran. Hayolah, bagaimana kita mengangkat derajat hubungan kita ini tuh menjadi pernikahan saja gitu ya. Aku udah siap, aku sudah yakin gitu ya untuk menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami gitu. Nah, jadi dia sedang banyak ngomong gitu ya, mengekspresikan apa yang menjadi pikirannya dia, apa yang menjadi maksud dan tujuannya dia. Dan ya di sini tentu saja ajakan ada ke Leo, atau juga dia bisa bukan hanya sebatas mengajak, tapi mungkin dia juga mau tahu gitu ya bagaimana pendapatnya Leo gitu loh di sana ya. Atau dia seperti ingin memastikan kepada Leo ini gitu ya, bahwa kalau hanya untuk pacaran-pacaran doang, ya dia rasa sudah cukup waktunya gitu ya. Sudah saatnya lah lebih serius lagi berrelationship, mengingat usia, mengingat lamanya berhubungan, dan segala macam tetek bengeknya lah gitu ya. Nah di sana. Dan mari rasa obrolan yang seperti ini menjadi sebuah diskusi dua arah ya. Karena mari nampak ada juga sambutan dari Leo di situ ya. Misalnya ya dia juga menyampaikan gitu ya, bagaimana sesungguhnya kesiapannya dia, di mana kesiapan Leo saat ini. Mari lihat tidak sama besar atau bahkan tidak lebih besar daripada si pasangan sah, melihat tentang probabilitas tentang di depan sana bagaimana ceritanya hubungan mereka. Jadi sesiap-siapnya pasangan sah Leo ini menatap masa depan, ternyata Leonya ya belum siap kalau mari lihat. Gitu loh ya. Dengan segala macam
pemikiran-pemikiran Leo gitu ya, pertimbangan-pertimbangan Leo, tentu saja Leo akan jujur di sana. Kalau untuk menikah mungkin aku belum bisa lah gitu ya. Mari nampak ya tadi obrolan terbuka di sini gitu ya. Tidak saling menutup-nutupi, tidak dengan pakai bahasa basa-basi gitu ya. Langsung straight to the point, obrolan demi obrolan di sini. Gitu ya. Nah, juga begitu terjadi jika dalam pernikahan. Gitu loh. Jadi dalam pernikahan itu mulai ini pasangan sah mengajak Leo membayangkan gitu ya. Bagaimana masa depannya rumah tangga ini. Nah, di situ ya. Barangkali ya dia akan kayak nyampein unek-uneknya gitu ya. Ini pasangan sahnya Leo, nyampein unek-unek sepanjang mereka berumah tangga gitu ya. Atau dia bisa menyatakan planning-planningnya dia akan seperti bagaimana rumah tangga ini gitu kan. Dan di situ tuh kalau mari nampak seoptimis-optimisnya pasangan sah Leo ini menatap masa depan, tapi ternyata di situ tuh Leo masih ada, mari lihat kegamangan-kegamangannya. Gitu. Leo yang mari tarik energinya kali ini, nampaknya energi Leo yang masih belum berkembang ya, menjadi sejatinya Leo seperti apa. Gitu loh. Karena nampaknya mungkin ada mental block juga di sini ya. Mental block yang menyatakan bahwa ya hidupnya dia kalau untuk menjadi sesuai dengan gambaran pasangan sah nampaknya belum bisa. Nah, seperti itu ya. Belum mampu dia gitu loh. Dia ini tuh lagi memanjakan diri, mari lihat. Walaupun mungkin pemanjaan dirinya itu tuh dia anggap adalah sebuah hal yang baik, sebuah hal yang benar gitu ya. Tapi kalau boleh jujur dengan melihat energi kartu tarotnya Leo saat ini, dibilang udah nyaman banget dia dengan konsep pemikirannya dia gitu ya. Kalau dilihat sih enggak juga gitu loh. Ya. Kalau ditanya apakah memang itu yang paling terbaik bagi Leo, mari lihat ya enggak juga di situ loh. Ya. Masih kayak menormalisasi model kehidupan yang kayak gitu-gitu aja. Nah, misal gini, tentang kesetiaan, ya sesuai dengan judul. Leo kan di sini ceritanya berselingkuh gitu ya kan. Jadi di sana itu tuh ada lemahnya kemampuan untuk bersetia. Nah, jadi Leo kayak semacam ada mental blocknya, ya aku kayak gini orangnya, ya memang aku nggak bisa hanya memiliki satu orang pasangan gitu loh ya. Nah, kalau ada gambaran tentang masa depan yang menjadi, ini contoh aja ya, pasangan saya ngajak yuk kita lebih membaik lagi, yuk kita buat situasi finansialnya kita gitu ya, bisa-bisa Leo akan merespon, ya gimana ya, yang aku bisa itu tuh kerja cuman kayak gini, kemampuannya aku ya cuman sampai sebatas sebegini gitu loh ya. Mau juga ini tuh Leo, udahlah kamu mimpinya jangan ketinggian lah, melihat masa depan itu tuh ndak usah muluk-muluk lah gitu loh. Ya udah begini hidupnya kita, ya begini sajalah apa adanya. Nah, seperti itu ya. Jadi serba keterbatasan, mari lihat Leo ini. Serba merasa dia punya keterbatasan. Tidak berani dia keluar dari atau melampaui keterbatasannya dia itu. Gitu ya. Jadi sehingga agak lambat mari lihat jadinya pertumbuhan dari relationship ini. Semakin membaiknya relationship ini, semacam jadi kayak butuh waktu yang lebih lama ya untuk bisa terjadi gitu kalau mari lihat. Namun ya kalau dilihat-lihat, ini pasangan sahnya Leo ini tuh walau dia mendengarkan hasil dari respon yang dia tangkap dari Leo ini ya,
Walaupun dia lihat, waduh ini tuh kok kayaknya bertolak belakang dengan pemikirannya aku. Tapi ini memang orangnya model setia, pasangan sahnya Leo ini. Nah jadi dia yang kayak mau ini, nampaknya Mari memaklumi gitu ya. Memaklumi, mau dia mencoba untuk belajar memahami tentang Leo ini. Agar apa? Agar rumah tangganya mereka atau hubungannya mereka ini tuh masih tetap bisa berjalan. Gitu loh. Walau ketemu dalam ketidaksepakatan, kalau Mari lihat di sini ya. Ada ketidaksepakatannya mereka. Nah, tetapi ketidaksepakatan itu tidak dijadikan oleh pasangan sah sebagai alasan ya untuk dia marah gitu ya, untuk dia kecewa gitu. Tapi justru untuk mengembangkan kemampuannya dia untuk belajar mengerti tadi tentang bagaimana Leo ini. Gitu ya. Jadi ada pemakluman kalau Mari lihat ya. Dan bisa-bisa dia jadi punya kayak pemikiran gitu. Ya udah, mungkin aku yang harus ngelit hubungan kami. Walaupun dia perempuan ya, aku harus lebih mengambil peran gitu loh dalam hubungan kami. Sebab kalau hanya mengandalkan Leo, ya hidup akan gini-gini aja. Situasi akan seperti ini saja. Gitu ya. Jadi akhirnya dia yang punya inisiatif gitu loh. Menjadi pemandu arah hubungan mereka. Karena tadi tidak bisa diandalkan. Ternyata Leo ini. Gitu ya. Jadi ini tuh lebih kayak sibuk ngajak mikir masa depan. Hubungan Leo dengan si pasangan sahnya ini. Nah seperti itu ya. Nah cuman kalau hubungannya ini pacaran, karena tadi kan ada kata Mari, pasangan sahnya Leo ini tuh kan dia sudah siap banget nih ngebangun masa depan gitu ya. Bisa-bisa dia di situ tuh memang cukup, oh kamu belum siap ya mau jadi suami, mau jadi istri. Oke. Tapi aku juga nggak bisa ngebohongi dirinya aku. Gitu ya. Baiklah, aku akan membuka diri untuk bertemu atau menemukan ya, bertemu atau menemukan seseorang yang memang ready untuk tujuan dari masa depannya aku yang ingin segera menikah gitu ya. Nah, ada kayak mengajak dirinya dia sendiri ya untuk tidak memaksa gitu loh. Tidak memaksakan Leo, wah kamu harus persiapkan dong dirimu sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai suami gitu ya. Nah, Mari lihat dia nggak mau. Cuman hasil dari jawabannya itu tanda petik ya, penolakan dari Leo untuk menikah dengan dia. Ini tuh kayak menyadarkan dia, oke baik, ternyata aku harus membuka diri ke orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi tidak lagi merasa terikat gitu loh dengan Leo ini. Sebab kan visi dan misi ke depan ceritanya sudah berbeda gitu ya kan. Nah sehingga jadinya dia itu tuh ya dalam prinsip aku mencari partner hidup, bukan mencari seseorang yang aku geret-geret masuk ke hidup yang aku inginkan. Gitu ya. Tapi dia main aman di sini, Mari lihat. Jadi dia tidak bilang, oke lah kalau gitu kita putus aja, kalau gitu kita berpisah saja, gitu ya. Enggak. Dia tidak menggagaskan perpisahan itu tuh sesegera mungkin bisa terjadi gitu ya. Dia pakai prinsipnya gini, biarkan saja dulu dia menjalani apa adanya hubungan dengan Leo gitu ya, sembari dia mengusahakan memperjuangkan gitu ya kehidupan pribadi yang dia inginkan. Nah kayak gitu kalau Mari nampak ya. Jadi kalau secara garis besarnya, kalau terlihat di luar ini bisa aja oke lah, hubungannya sedang kondisi baik-baik saja. Tapi ternyata dari obrolan yang mereka lakukan, visi dan misi ke depan nampaknya berbeda. Ini jadinya kayak mendatangkan ide baru ya bagi pasangan sah
yang bisa saja mungkin ya meninggalkan Leo di belakang sana. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan bagaimana hubungan Leo dengan selingkuhannya. Di sini. Kemudian ada ini. Yep. Kemudian ada di sini. Waduh. Ini sudah pasti ya, selingkuhannya Leo ini dia bukannya tidak tahu bahwa dia dijadikan selingkuhan. Pasti dia tahu di sini ya. Dan dalam ketidaktahuan, dalam pemahamannya dia bahwa dia jadi orang ketiga. Mari lihat ini nampaknya jadi kayak ada penolakan ya dalam dirinya ya. Penolakan di sini tuh mari lihat ya dia tidak mau selalu diposisikan sebagai atau lebih lama lagi diposisikan hanya sebagai orang ketiga. Gitu ya. Tidak mau dia. Dia ingin jadi satu dan satu-satunya dalam hidupnya Leo. Dan mari lihat bisa aja dia di sini tuh kayak sedang dalam usaha ya. Diam-diam dia ini tuh bisa sedang dalam usaha mau memisahkan Leo dengan pasangan sahnya Leo. Nah, seperti itu. Bukannya dia berniat untuk meninggalkan Leo ya, tetapi dia justru berusaha untuk memisahkan Leo dengan pasangan sah. Nah, seperti itu. Supaya dia tidak menjadi selir gitu ya. Dia naik tahta jadi ratu gitu loh ya. Di sana. Ya. Tidak rela dia hanya menjadi orang ketiga. Gitu loh. Maunya dia yang jadi pasangan sahnya Leo. Jadi tentu saja karena Leo ternyata sudah punya pasangan sah, maka mau nggak mau pasangan sah harus disingkirkan. Nah, seperti itu mari lihat. Ya. Dan orang ini dia cukup pintar ini mari nampak. Dia cukup pintar untuk mencari tahu ya. Dan melakukan apa-apalah kiranya yang memungkinkan hal yang seperti dia harapkan itu bisa terjadi. Jadi fokus utamanya harus aku satu-satunya. Dia harus dilepaskan. Dia di sini tuh artinya si pasangan sahnya Leo ya. Dia harus dilepaskan oleh Leo. Nah, di sana ya. Karena terlalu berarti menurut dia Leo ini. Itu loh. Ya. Sudah dia anggap terlalu berharga hubungan dengan Leo ini. Gitu, ya. Dan ini bisa dia adalah tipe orang yang kalau sudah punya kemauan maka harus dia dapatkan. Gitu ya. Kemauannya dia ya memiliki Leo secara utuh menjadi milik dia sendiri. Gitu kan? Maka tidak heran dia akan mengambil sikap ya. Dia akan melakukan usaha membuat Leo ini hanya akan terfokus kepada dia saja dan mengabaikan pasangan sahnya Leo. Nah gitu. Apalagi bisa-bisa ya dia lihat ini tuh memang posisi dia dalam hidupnya Leo rentan. Jadi kayak dia punya rasa takut gitu ya. Bisa-bisa dalam waktu yang tidak terduga-duga ya. Leo ini tuh melepaskan diri dari si orang ketiga. Dan ini harus segera dicegah. Begitu maksud orang ketiga ya. Yang bebek selingkuhan. Ini harus dicegah. Gitu loh. Dan boleh-boleh dia menganggap bahwa ini adalah sebuah perjuangan ya untuk memvalidasi value dari dirinya dia ya melalui pengakuan dari Leo ini gitu ya. Jadi dia tuh nggak akan sungkan-sungkan, nggak akan jaim-jaim dia mau melakukan ini mau melakukan itu, enggak. Ini adalah pembuktian bahwa aku sedang berjuang dalam hubungannya aku dengan Leo ini gitu loh. Jadi kayak terasa benar ya, dia merasa seperti benar
apa yang dia lakukan ini. Ya, mungkin kalau moral, agama itu kan sangat menentang keras ya orang lain memisahkan dua orang yang sudah bersama gitu ya. Namun si pasangan selingkuhannya Leo bisa-bisa dia ya nggak peduli tentang hal itu gitu ya, karena ya dia merasa bahwa dalam upaya memisahkan Leo dengan pasangan sah itu adalah hal yang wajar, hal yang normal, atau bahkan dia bisa bilang ini adalah hal yang patut untuk dia lakukan. Gitu ya, jadi kayak terasa benar di sana, kayak terasa benar walaupun dia harus memisahkan istri dari suami, bapak dari anak, ibu dari anak, tapi dia bilang oh ini benar. Kayak gitu sampai mari lihat ya, mungkin dia juga kayak punya alasan ya, toh aku kalau dengan Leo aku nggak akan juga kok nyanyiain Leo ini gitu ya, aku juga akan membangun hidup yang baik kok dengan Leo ini gitu. Apalagi juga mungkin dia pernah ya mendengar bagaimana Leo menceritakan hubungan Leo dengan pasangan sahnya. Boleh-boleh seseorang ini tuh keluar mau menjadi penyelamat, menjadi Wonder Woman ya, menjadi Superman gitu ya bagi Leo. Mungkin sangka-sangkanya dia Leo nggak bahagia kok dengan pasangannya Leo, ya udah aku ambil Leo aja supaya Leo menikmati kebahagiaan dengan aku saja gitu ya di sana. Nah kalau dilihat energi Leo sendiri, apakah Leo ini memang benar cinta, memang benar sayang sama si bebek selingkuhan? Maka dengan keluarnya kartu dari Eight of Swords dan Ace of Cups reverse, tentu jawabannya di sini adalah tidak. Mari lihat tidak. Gitu loh. Bahkan boleh-boleh ya, sudah ada ini tuh beberapa kali terlintas lalu gitu ya di kepalanya Leo. Nampaknya dia ini ya berwacana, setidaknya berwacana untuk menyelesaikan saja hubungan dengan si bebek selingkuhan gitu loh ya. Mungkin bukan dalam rencana untuk cukup setia dengan pasangan sah, tapi bisa-bisa mau mengganti ya kehadiran orang ketiga ini dengan orang lain lagi gitu loh di situ. Karena bisa-bisa Leo sudah kayak sempat ini tuh memaksakan diri gitu ya. Udah bosen sebenarnya, sudah nggak ngerasa cocok lagi sebenarnya gitu ya. Tapi mau coba-coba berhadiah gitu loh. Oke lah, aku hari ini udah merasa bosan. Jangan-jangan besok ada nih peristiwa-peristiwa yang menyenangkan antara aku dengan si bebek selingkuhan gitu ya. Tapi ditunggu-tunggu oleh Leo, apakah memang ada hal-hal yang menyenangkan itu? Ternyata menurut Leo, ya nggak ada juga sih gitu. Kalau mari tangkep, nggak ada juga. Gitu ya. Nah, apalagi kalau Leo ternyata dengan pasangan sah sudah berstatus rumah tangga. Gitu ya. Jadi di sini ada perbandingan dong, ya. Leo melakukan perbandingan antara pasangan sahnya dengan si bebek selingkuhan. Dan ya kalau terlihat bisa-bisa Leo ini tuh lebih menganggap pasangan sah jauh. Ini garis bawahnya ya, boldnya itu diksi jauh. Jauh ternyata masih lebih oke nih pasangan sah jika di compare dengan si bebek selingkuhan. Masih lebih jauh. Gitu loh. Ya. Masih jauh lebih baik, masih jauh lebih cocok.
Leo rasa dengan si pasangan sahnya. Gitu loh, ya. Dan ya mungkin karena terus-terus melakukan perbandingan seperti itu. Itulah juga yang membuat Leo kayak, iya sih ini orang wajibnya ditinggalin aja sih ini. Gitu. Mestinya aku lepasin aja sih dianya ini segera. Ada di situ, ya. Jadi perjuangannya pasangan selingkuhan Leo, ini mari lihat bisa menjadi sebuah perjuangan yang tidak main-main, ya. Nah, gitu. Jadi dia punya dua perjuangan lah. Membuat Leo ini tuh jatuh hati ke dia, cinta ke dia, dan menginginkan dia. Berikut, dia harus berjuang untuk membuat si pasangan sahnya Leo ini tuh menyingkir dari hidupnya Leo. Gitu, ya. Nah, di sana. Dia harus menyingkirkan pasangan sah karena dia menganggap bahwa pasangan sah adalah batu sandungan, gitu kan? Makanya kata Mari, ini akan menjadi hubungan atau perjuangan, ya, perjuangan untuk mendapatkan Leo ini, karena bukan hanya satu tantangannya dia, tapi ternyata di sini tuh ada dua, gitu loh, ya, di sana. Oke, baik. Jadi dalam bacaan antara Leo bersama pasangan sah, hadir energi dari Aquarius, Gemini, Libra, berikut ada energi dari Taurus, kemudian Capricorn, Virgo, dan ada energi dari Pisces. Nah, di hubungan Leo bersama pasangan selingkuhan, hadir energi Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Taurus, Libra masuk, kemudian ada energi dari Virgo, hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.